billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan hukum syara terhadap sifat irodat. Hukum syara mewajibkan kepada seluruh mukallaf agar mengitikadkan akan adanya sifat irodat di Allah dengan garansi sah imannya dan mendapat pahala. Sebaliknya bagi yang tidak mengitikadkan akan tidak sah imannya, akan disiksa. Jelas ya? Wajib kita mempercayai bahwa Allah itu disifati oleh sifat irodat. Apa tadi artinya irodat? Berkehendak. Berkehendak itu apa bahasa kitanya? Kalau bahasa kitanya apa berkehendak? Berkeinginan, ada kemauan. Perlawanannya apa irodat? Karoha. Karoha artinya tadi irodat berkehendak, punya keinginan, punya kemauan. Perlawanannya terpaksa karoha. Kalau orang yang tidak punya keinginan biasanya harus dipaksa, kan begitu ya. Orang kalau yang nggak punya keinginan biasanya apa-apa kudu dipaksa gitu. Tapi kalau yang punya keinginan mah jalan sendiri ya. Mustahil Allah terpaksa. Hukum syara juga mewajibkan kepada mukmin satu, agar waspada kepada kudrat dan irodat Allah, supaya kita selalu menepati sirat, jalan untuk menuju Allah. Harus waspada, selalu nerima gitu ya, terhadap kudrat dan irodat Allah, terhadap kekuasaan dan kehendak Allah. Latih diri kita, jiwa kita. Ini dalam rangka mengamalkan dan menjiwai sifat kudrat irodat ini ya. Kudrat, Allah maha kuasa. Irodat, Allah maha berkehendak.
Selain Allah nggak ada yang berkuasa, kita nggak punya kekuasaan. Hidup kita ada di bawah kekuasaan Allah. Kita nggak bisa ngelawan kekuasaan Allah. Irodat Allah yang berkehendak, kehendak Allah nggak bisa didikte, ya. Kehendak Allah nggak bisa dipaksa-paksa, nggak bisa didorong-dorong. Allah itu mengerjakan sesuatu semaunya, nggak ada tujuan, itu ya, irodat ya. Maka hidup kita itu semaunya Allah, gitu ya. Harus waspada tuh begitu, memahami sampai ke situ. Hidup kita tuh semaunya Allah, karena Allah nggak bisa didikte. Ya Allah, padahal udah berobat kemana-mana, duit udah habis banyak, kok nggak sembuh-sembuh sih ya Allah? Nggak bisa begitu Allah, ya nggak bisa digituin. Kalau Allah maunya nggak sembuh, mau gimana? Gitu. Sini pentingnya kita waspada hati tentang kudrat irodat, supaya ya udah, orang semua juga terserah gimana Allah, ya udah. Akhirnya kita selalu menyadari akan yang tadi ya, di kudrat. Hidup ini adalah ujian. Soal ujian dari Allahnya hanya dua, hidup dan mati. Artinya pahit dan manis, susah dan senang, sedih dan bahagia. Kan begitu aja ujian dari Allah. Maka kita harus waspada, sigap. Ketika dikasih ujian manis, kita harus bagaimana? Bersyukur. Ujian pahit, sabar. Ingat, manis pahit dua-duanya adalah apa? Ujian. Ya. Awas, jangan dikira sakit doang ujian itu ya. Sehat pun adalah ujian. Bisa nggak kita mensyukuri sehat? Kan begitu. Bisa nggak kita sabar dari sakit? Karena dua-duanya ujian. Bahkan antara yang pahit dan yang manis, kadang orang itu lebih kuat diuji pahit. Ya. Orang itu rata-rata lebih kuat kalau diuji dengan yang pahit. Tapi kalau yang manis, waduh, banyak yang terlena ya. Yang terlena. Lebih berat ujian manis itu ya. Jangan dikira. Coba, kalau kita lagi dikasih sakit, apalagi kalau udah sakit banget, yang dipanggil, yang disebutnya siapa biasanya? Allah ya. Atau kita lagi naik pesawat, tiba-tiba ada kerusakan, ada error, ada wah, mulai oleng pesawat kan. Yang disebutnya siapa itu? Tuh, kalau ujian pahit mah begitu ya. Jadi gampang banget buat ngingetin kita ke Allah ya. Wah, kalau lagi situasi begitu, atau lagi gempa ya. Lagi gempa kan, kita lagi di gedung, misalnya lagi begini nih, tiba-tiba gempa. Pasti rata-rata orang, Allahu Akbar kan begitu ya. Waduh, kayak tiba-tiba orang itu religi banget kalau lagi begitu tuh ya. Waduh, hamba Allah banget lagi gitu. Udah nggak ada omongan lain kalau lagi begitu mah ya. Allah aja Allah, astagfirullah kan begitu ya. Wah, kalau lagi pahit tuh begitu ya. Jajal dikasih manis ya. Kasih senang, kasih gampang, kasih ada Allahnya nggak? Jarang ya. Jarang orang yang alhamdulillah ya Allah. Saya dikasih sehat ya Allah, alhamdulillah ya Allah, nikmat, alhamdulillah. Nggak ada ya. Jarang lah gitu ya. Padahal mah ya, zikir kita, tasbih kita nggak boleh putus ya. Tiap saat ya. Bahkan kalau kata tasawuf, setiap helaan napas, tarik, keluar, semua harus menjadi zikir, pengingat kita kepada Allah ya. Allah ya. Napas nikmat bukan? Setiap nikmat bakal dihisab nggak? Nah itu makanya. Kenapa kita setiap narik napas, ngeluarin napas terus ada zikirnya? Karena napas kita itu nikmat. Dan setiap nikmat pasti ada hitung-hitungannya di akhirat.
Kalau setiap kita napas kosong terus gitu, nggak ada zikirnya, ya selamat menghadapi hisaban berat, berarti kan begitu, berarti ya nauzubillah ya. Berapa kali kamu sehari semalam napas, kan begitu kata Allah. Kalau kata ahli medis, hampir ribuan kali ya kita napas sehari semalam itu ya. Tarik keluar, tarik itu hampir ribuan. Tarik. Pernah nggak kita ngitung napas? Enggak ya. Hampir ribuan kali tuh, 24 jam tuh. Ya Allah, ya nikmat ya. Orang kalau yang ngap, aduh kesiksa banget. Tahu yang pilek, ya. Napasnya dari mulut kan kalau pilek mah ya. Aduh, sampai kering tenggorokan kan ya. Kesiksa banget tuh dikasih begitu juga. Sekarang kita sehat begini kan. Duh, enak gitu ya. Nikmat ya. Tapi mana nggak ada zikirnya sama sekali. Dilatih sama kita ya. Ya paling enggak kalau udah ngaji mah nggak terlalu polos gitu ya. Nggak terlalu polos. Sebelum ngaji mah polos banget. Nah, karena mau udah ngaji, kalau lagi eling buru-buru. Ya Allah gitu ya. Buru-buru kalau lagi eling mah. Allah, Allah gitu ya. Allah. Terus ya kalau lagi ingat gitu ya. Kalau udah ngaji mah paling enggak begitu kita. Jangan sehari semalam teh napas kita teh polos semua ya. Nauzubillah min dzalik ya. Isi dengan zikir. Karena berat nanti hisaban napas saja berat ya. Itu ya, waspada akan kudot irodat tuh begitu gitu ya. Jadi hidup kita nggak lepas dari syukur, sabar, udah gitu aja. Kalau nggak syukur, sabar, terus aja begitu. Waspada akan ikut ya, hati-hati tuh. Jangan sampai kita salah gitu ya. Salah syukur, salah sabar. Kedua, wajib sadar dalam menghadapi kudrat irodat yang menimpa dirinya dan sabar menghadapi perintah dan larangan Allah sebagaimana firman dalam surat Al-Imran. Kemarin sebelumnya Abi pernah ngejelasin ya, sadar dan sabar ya. Ini kunci ini ya. Sadar dan sabar tinggian mana? Sadar ya. Latih terus kita ya, biar kita bisa sadar. Apapun takdir yang menimpa diri kita, sadar ya Allah. Sadarin terus jiwanya. Apa aja takdir baik, takdir buruk. Jaga kesadaran kita. Gitu. Supaya apa kita sadar? Supaya bisa sabar. Duit hilang 10 juta. Kalau orang kagak sadar, ya, wah, kamu kan ya, di rumah bisa kiamat sugro, ya. Kalau duit hilang ya, bini kena semprot, anak kena semua, ya. Kiamat sugro itu, kalau orang kagak sadar. Tapi kalau orang sadar, ya Allah, astagfirullah. Selama ini saya kurang sodako. Selama ini saya kurang ngebantu. Jadi ditegur sama Allah. Itu kan. Kalau orang sadar begitu kan berarti ya. Dikasih musibah tuh ya. Sadar akan kesalahan dirinya. Ya kan. Gampang ya buat Allah mah. Ngilangin duit 10 juta tuh nggak pakai minggu bulan ya. Hitungan menit hilang. Kenapa saya berani-berani melawan perintah Allah tuh begini jadinya ditegur. Tuh ya. Kalau orang sadar mah begitu kan ya. Lebih stabil ya. Kalau dia udah bisa begitu jadi sabar udah ya. Duitnya hilang bisa sabar kalau awalnya dia sudah sadar ya. Punya temen gak enak banget sini ya.
nyinggung mulu, ngatain mulu. Tapi orang sadar, iya, ini ujian kali buat saya, atau ini peringatan kali buat saya. Itu orang sadar begitu, lebih enak jadinya, lebih tenang. Punya saudara jahat, punya keluarga jahat. Kira-kira kalau ada orang yang mulutnya kagak enak, sikapnya nggak enak, sebetulnya orang itu digituinnya sama siapa sih? Kalau orang nggak enak gitu ya, ngomongnya gitu ya, itu dia digituinnya sama siapa? Hakikatnya kan sama Allah ya. Kayak Kangjeng Nabi ketika mau sholat ada yang ngeludahin, kan begitu ya. Setiap mau sholat ya, orang dari atas pohon ngeludahin Nabi itu ya, setiap Nabi mau ke masjid ya. Bayangin ya, Kangjeng Nabi ini ya, bukan kita gitu ya. Kita mau kesinggung dikit juga marahnya udah kayak apa tahu ya. Dah kita siapa, orang bukan orang mulia, dikit-dikit acan ya. Padahal cuma disinggung dikit doang, kita ya marahnya luar biasa. Nabi manusia termulia sedunia, Kangjeng Nabi mah ya. Nggak ada tandingannya, diludahin, bayangin. Bayu kalau ada yang ngeludahin mau gimana yuk? Muka Bayu ada yang ngeludahin mau gimana? Ambil pisau, ambil golok. Ya begitu ya. Ya, marah nggak? Pasti kan itu. Terus Bayu siapa? Kan begitu ya. Bayu siapa? Kan. Nabi ketika diludahin marah nggak? Apa jadi marah-marah? Apalagi nggak jadi ke masjidnya kan begitu ya? Nggak jadi ngimamin kan gitu, ngeladenin yang ngeludahin itu gitu, enggak. Iya, lempeng aja Nabi mau diludahin, lempeng aja, jalan aja ke masjid. Dan itu bukan sekali ya, berkali-kali gitu. Boro-boro marah, boro-boro apa ya. Bahkan ketika ngedengar dia sakit, Kangjeng Nabi ya, yang paling dulu ngejenguk ya. Karena nggak ada yang ngeludahin, Nabi nanya kan, kemana itu yang langganan sakit ya Rasul? Katanya. Waduh, Nabi paling dulu ngejenguk kan ya. Sampai dia bingung kan ya, Muhammad, kamu orang yang setiap hari aku ludahin, tapi ketika aku sakit kamu yang paling dulu ngelongok saya. Teman-teman saya yang katanya besti, belum ada yang ngelongok saya. Bayangin. Gara-gara itu dia langsung mengikrarkan dua kalimat syahadat. Benar, Islam itu rahmatal lil alamin. Kerasa sama saya Muhammad. Itu kenapa Nabi itu bisa begitu? Kenapa itu ya? Nabi itu sama kayak kita, punya perasaan sama ya. Jangan dianggap Nabi mah enggak, Nabi mah udah ikhlas banget. Enggak, tetap punya perasaan sama. Arodul basariyah, sama manusia. Punya perasaan kesel sama. Tapi kok bisa begitu Kangjeng Nabi? Salah satunya Nabi itu punya jiwa inkito. Kalau dalam tasawuf tuh ya. Inkito itu apa? Putus hubungan dengan makhluk. Inkito tuh ya. Putus hubungan dengan makhluk. Koto, putus. Maksudnya gimana inkito? Ketika Nabi diludahin, Nabi udah nggak ngelihat orang yang ngeludahinnya. Gitu ya. Karena Nabi sudah meyakini dia bisa ngeludahin teh karena diberikan kemampuan oleh Allah untuk ngeludah. Begitu kan ya? Yang bikin dia bisa ngeludah siapa? Nah gitu ya. Maka ngapain ngelihat makhluknya? Apa urusannya sama yang ngeludahin? Karena yang bikin dia ngeludah itu Allah. Nah itu jadi kalau begitu kan jadi putus ya. Yang kita teh gitu ya, putus, makhluknya udah kelewat gitu. Tapi yang dilihat siapanya? Allah yang memberikan kekuatan dia ngeludah gitu. Terus tujuan Allah ngeludahin Kangjeng Nabi lewat orang itu tujuannya apa? Enggak, tujuannya Allah ngeludahin Nabi lewat mulut dia, tuh tujuannya apa Jo? Hah? Ya, yang tadi nggak ada lagi kan di dunia mah ya, liyabluwakum ayyukum, buat nguji gitu.
Tujuannya itu doang. Oh, saya lagi diuji. Kira-kira kalau kita begitu tuh ya, pemikiran kita ya, langsung ke Allah, ingat kepada ujian dari Allah. Mau marah nggak sama orangnya? Nah, iyalah kalau dia nggak dikasih kemampuan ngeludah, mau gimana kan gitu. Makanya nggak ada urusan sama lu mah, gitu. Maaf ya, lewat. Itu jadinya makhluk. Santai aja dia. Tujuan kita tuh begitu ya. Disakitin orang, dipitnah orang, iya emang siapa lu gitu. Aceng aja dia mah damang baik kan begitu. Enak gak begitu? Iya cuman susah. Cuman susah ya. Begitu teh susah, enak main cuman susah. Yang ada apa? Kita mah nyusahin diri mulu gitu ya. Yang ada gitu ya. Kita mah nyusahin diri kita. Padahal mah cuma ditegur doang, kan gitu ya. Ditegur doang padahal mah ya, Masya Allah nggak sedikit ya. Kemarin tuh belum lama Abi ngeliat tuh di medsos, polisi ditegur, tembak langsung orang yang negornya. Ya Allah, cuma ditegur doang. Abang-abang dia polisi, abang-abang dia punya pistol, ditembak. Kira-kira tuh polisi kalau udah begitu bakal susah nggak hidupnya? Ya itu, kita banyak malah nyusahin diri hidup teh gitu ya. Coba kalau kita belajar yang tadi kayak Nabi begitu ya. Bahkan orang itu jadi bersahadat ya. Berarti pahala kita kan gede banget ya. Bisa menyahadatkan orang kafir kan gitu ya. Tapi kalau kita nggak ngikutin begitu, ngikutin nafsu, malah nyusahin diri. Itu polisi ya udah terancam dipecat kan begitu ya. Hilang jabatan, penjara iya. Ya, cuman gara-gara ditegur. Rugian mana kira-kira? Ditegur sama orang kayak tadi apa hilang jabatan? Lebih rugi mana? Nah iya itu mah ditegur doang kan gitu ya. Rugi mana sih ditegur doang? Apa sih yang bikin kita ini gitu kalau kita ditegur gitu ya? Kan gitu ya ditegur ya. Apa sih yang bikin kita rugi ini? Apa sih ditegur begitu apa coba? Paling ngaget kan itu ya. Atau kalau di pinggir ada bini kita, ya kita disebutnya ini cemen banget kan, laki gua ditegur diem baik, paling gitu doang ya. Ya paling kita dianggap cemen sama bini doang kan gitu ya. Tapi kalau dicopot jabatan orang pada tahu semua nggak? Sekepolisian tahu dia tuh polisi bermasalah, akhirnya dicopot. Malunya juga sekepolisian. Kan rugian yang itu ya. Ya tapi tadi susah. Gara-gara itu susah, akhirnya kita lebih banyak memilih nyusahin diri kita, gitu. Nauzubillah ya. Makanya di sini dibilangnya juga waspada, kan itu ya. Agar waspada, wajib sadar, nah gitu ya. Supaya kita jangan menjadi yang rugi, jangan menyesal, jangan salah tindak. Gitu. Ini dari sifat kudrat dan irodat, gitu ya. Selalu waspada. Makanya di sini perintahnya ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru. Wahai orang yang beriman bersabarlah dan sabar gitu. Jadi harus double sabarnya ya. Sabar doang mah nggak kuat gitu ya. Sampai harus didouble sabarnya ya. Sabar. Warobitu. Warobitu itu tetap. Murobatoh tetap mente. Robitu itu ya. Wattaqullah 4 perintahnya ya. Sabar 2 kali, murobatoh dan bertakwa. Supaya apa? Tuflihun, supaya kita menjadi orang yang bahagia, beruntung ya, bahagia. Tanpa sabar, tanpa tetap, tanpa takwa, kita nggak bisa ngeraih itu. Nggak bisa meraih kebahagiaan. Yang ketiga, wajib bertawakal, menyerahkan diri 100% kepada Allah. Ketika kita sudah meyakini bahwa hidup kita ada di bawah genggaman kudrat irodat Allah, di bawah kekuasaan dan kehendak Allah, berarti kita bisa apa? Kita nih hidup di bawah kudrat dan irodat Allah, di bawah kekuasaan dan kemauan Allah. Berarti kita hidup bisa apa? Ada yang bisa kita lakuin nggak?
Kita hidup di bawah kekuasaan dan kemauan Allah. Berarti hidup kita bagaimana kalau begitu? Nggak bisa apa-apa ya. Hidup kita ada di bawah kekuasaan Allah gitu ya. Kayak menteri di bawah kekuasaan presiden, bisa belagu nggak itu menteri? Ya, belagu dikit, resapel, ganti, mau begitu. Bayu nggak mau sholat, kata Allah sholat nggak mau sholat, puasa batal mulu, ganti jadi kodok. Wah, apa coba? Bayu mau sama Allah diganti jadi kodok. Mau lagu apa kita? Kan itu ya. Apaan katanya hidup agak mau ibadah, udah mending jadi kodok aja sekalian. Kodok kan gak wajib ibadah ya. Nah iya begitu. Coba itu ya. Orang hidup di bawah kekuasaan orang aja presiden, takutnya kayak apa tahu kan ya. Waduh, ampun ya. Lihat menteri-menteri ya, lihat gubernur-gubernur, wah yang ada di bawah kekuasaannya. Sama presiden teh sopan banget kan begitu ya. Dipanggil rapat jam 8, jam 7 udah pada ngumpul. Lihat kelakuan menteri, lihatin dah. Ya. Rapat di istana jam 8, jam 7 itu udah pada datang menteri. Kenapa dia datang jam 7? Takut lah, telat dikit, ciriin. Oh ini menteri pemalas, ini karoha, ini menteri ini kan gitu. Kalau dia telat terus nggak lama diganti, resapel. Itu ya. Itu begitu takutnya orang terhadap kekuasaan orang lagi ya. Tapi kita kan ya udah dipanggil-panggil jam 12 ajan. Ya setengah 3 kita baru bisa sholat johor kan gitu ya. Aduh, kata Allah ini telat mulu ini katanya nih hamba gue nih satu nih. Kalau nggak diresapel biasanya diapain kalau pemerintah itu, aparat tuh? Diresapel mau diganti ya, biasanya diapain coba? Hukumannya tuh apa tuh? Hah? Ya dipecat itu mah jelas ya. Ya diresapel tuh kadang dipecat, ya diganti. Nah, ada lagi satu hukuman di pemerintahan tuh apa biasanya? Yang ditakuti oleh para pemerintahan itu pejabat gitu ya, polisi, ABRI, takut diapain coba? Sama atasan tuh dia paling takut tuh diapain biasanya? Hukuman yang terberat tuh apa biasanya? Salam. Alhamdulillah. Iya, di sini ya. Ya. Makasih ya, Pak. Makasih banyak ya. Ya. Ya, banyak, Pak. Salam. Ya, diapain biasanya yang ditakuti? Diresapel diganti biasanya gitu ya. Terus diapain? Dimutasi. Ya. Dimutasi diapain? Hah? Pindahin. Ya. Itu salah satu yang ditakutin tuh sama pejabat-pejabat tuh. Udah enak-enak kerja di Jakarta, dimutasi ke Papua. Aduh.
itu paling takut itu, paling polisi ABRI gitu. Kayak sekarang nih, kan mau pada dimutasi ke itu ibu kota baru ya, ke IKN kan, ke Kalimantan. Aduh, udah pada galau ini, polisi ABRI PNS pada galau. Aduh, kan udah pada punya rumah di Jakarta ya, punya rumah di Jakarta, keluarga kadang di Jakarta, apa-apa udah enak di Jakarta kan, ke mall deket, nyari seblak gampang kan, pindah ke sono ke IKN kan. Aduh, karena yang baru dibuat kan gitu ya, baru ditata, kayaknya nggak, belum ada seblak lah di sana mah ya. Aduh, berat ya, namanya pindah tuh berat kan, dimutasi itu paling kagak enak. Tawa PNS jadi kepala sekolah di Bekasi, udah enak-enak kan begitu ya, bikin dia masalah di Bekasi, mutasi ke Garut. Aduh ya, udah dari kota dipindahinnya ke Garut. Aduh, itu paling takut tuh pejabat, resapel sama mutasi gitu. Kita juga semalam bisa digituin ya, bernikmat-nikmat kan gitu ya, terus belagu, nggak mau ibadah segala macam, males, wah bisa dimutasi gitu ya, naudzubillah ya, pindahin sama Allah ke tempat yang gersang ya. Aduh, tetangga-tetangganya nggak enak ya, naudzubillah. Maka di sini kita wajib pasrah, tawakal. Kalau orang pasrah gimana coba? Orang pasrah itu biasanya gimana? Sikapnya bagaimana orang pasrah itu? Pasrah saya mah dah, ini ya. Sikapnya gimana orang pasrah itu? Tawakal, tawakal itu kan pasrah ya. Nah, sikap orang tawakal pasrah itu gimana biasanya? Pasrah saya mudah, nyerah. Pasrah itu kan gitu ya, nyerah lah gitu, kayak nyerah. Nurut aja kan udah ya, orang pasrah mah ya, nurut, nggak ada perlawanan kan gitu ya. Orang pasrah mah kan begitu ya, mau diapain aja ya Allah gitu, saya mah ikut aja gitu ya. Mau di bawah mau di atas ya udah pasrah aja. Dan gitu ya orang pasrah mah ya. Kakinya udah diikat, tangannya udah diikat, mulutnya udah dilakban. Dah itu udah. Terserah dah kan gitu ya orang pasrah. Mau gimana lagi? Orang dia hidupnya udah di bawah kekuasaan ya. Ya mau gimana lagi kalau nggak pasrah ya. Nah, kita juga begitu ya. Jangan coba-coba ngatur takdir Allah, jangan coba-coba dikte pekerjaan Allah, ikutin aja udah. Karena kita nggak punya daya upaya apa-apa. Lagian mau dilawan juga kagak bisa. Masa mau ngelawan penguasa? Nggak bisa. Sawabikul himam latah rukul asroril akdar, akwaril akdar. Sehebatnya cita-cita kita, keinginan nggak bisa mendobrak dinding takdir Allah, nggak bisa ya. Tawakal itu ya namanya ya, pasrah 100% pasrahnya ya, jangan setengah-setengah kayak nurut tapi nurutnya setengah-setengah, nggak bisa, total. Yang keempat, jangan mengakui bahwa diri sendiri punya kemampuan ya, punya kekuasaan, kekuatan, nggak boleh kita ya. Emang kita nggak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Sehingga nanti timbul rasa ujub. Ujub itu merasa diri bisa melakukan sesuatu, bisa beramal. Ada ular bulu pan. Ambilin ya kertas, kalau enggak itu kan. Ada yang berani kan nangkap ular bulu? Bintang berani nggak? Kenapa nggak berani? Ngeliat ular bulu tuh gimana kan gitu ya. Bukan takut ya. Tuh. Jadi berani nggak mau ular bulu? Tidur sama ular bulu berani nggak? Ya.
Ular bulunya sekarung ya. Aduh. Belum apa-apa udah merinding ya badan kita ya. Pani berani nggak ular bulu? Sama ular kasur berani nggak? Ular kasur berani nggak apa nih? Ular bulu mah cuman bentol doang, Pani. Bentol-bentol doang, ular bulu mah gatal dikit. Ular kasur mah bengkaknya ke 9 bulan, Pani. Aduh. Lebih kejam ular kasur mah ya. Muntah-muntahnya juga 4 bulan. Aduh, mual kena kepatok ular kasur mah. Pani. Ular bulu mah bentol-bentol doang, ular bulu. Aduh. Apa aja lah kalau lagi lemes mah ya Pani ya. Kira-kira kita bisa rada segeran dikit gitu ya. Aduh. Ngaji kayak gini teh ya tuh ya. Ya alhamdulillah ya. Ini yang bisa kita bikin kuat ngaji begini siapa ini? Nah iya gitu ya. Jangan sampai kita ujub gitu. Saya mau rajin dong. Ada teman kagak ngaji, lu malas banget sih lu jadi orang lu. Dasar lu si karohah lu gitu. Merasa kita yang paling gua dong kan gitu ya. Merasa kita bisa gitu, mampu. Awas ya, hati-hati. Ujub itu namanya. Apalagi kita benci sama orang yang malasnya, ih gitu ya, malas banget sujud, ih gitu ya. Kira-kira kalau kita benci sama orang yang berbuat buruk, berarti kita bertuhannya kepada siapa? Kita benci ya sama orang yang malas gitu ya, sama pemabuk, pencuri, benci gitu ya. Keluarga itu mah ya ngadu ayam mulu ya, wah, gitu kan kita ya. Kalau sama itu suka ada begitu ya. Abong-abong kita nggak ngadu ayam gitu ya, ngelihat yang ngadu ayam tuh benci gitu ya, gak resep. Itu orang kalau begitu berarti bertuhannya sama siapa itu? Sama kebencian berarti ya. Dia bisa kalah sama rasa benci. Allah suka benci nggak sama yang maksiat, sama suka benci nggak Allah? Allah mau yang maksiat, mau yang kafir, dikasih rezeki semua sama ya. Kalau kita ngaku hamba Allah ya ikutinlah seperti Allah. Sama yang berdosa, sama yang apa, jangan benci, jangan begitu. Doain ya, nasehatin, deketin gitu. Bukan malah jadi kita kayak sok suci kan begitu ya. Padahal kita bisa begitu sama Allah kan begitu ya. Lu digituin sama Allah, kata hamba gua kan begitu. Lu malah benci sama hamba gua yang kotor. Gimana sih kan begitu ya. Nggak boleh gitu. Harusnya didoain, dirangkul, bahkan kalau bisa mah kasihan ya. Duh, kasihan banget tetangga saya belum mau sholat. Ya mudah-mudahan ya Allah kasih hidayah, kasih taufik. Nah, begitu harusnya. Bukan malah ihan ya. Bahkan merasa kita jadi sok suci ya. Nauzubillah. Ujub itu ya, hati-hati ya. Jangan ngaku-ngaku kita bisa amal. Karena dengan ujub pahala hangus ya. Nauzubillah. Pahala hangus sudah. Nggak bakal ada pahalanya ibadah kita sebanyak apapun kalau kita merasa ujub. Ujub mah urusan hati ya. Urusan hati ujub mah. Nggak ada yang tahu ujub mah, kita doang sendiri. Jadi ujub itu begitu ya. Ijabul mar'i. Merasa diri itu baik gitu ya. Bagus, bisa. Ujub itu begitu. Merasa. Kalau merasa kan di hati. Beda sama takabur. Kalau takabur mah sombong. Kalau sombong mah kelihatan. Sombong mah ya omongannya sombong, tingkah lakunya kelihatan sombong. Sombong mah gitu ya. Nganggap orang kecil, nganggap orang hina, itu orang sombong itu begitu ya. Takabur, sombong ya. Semuanya itu menghancurkan pahala kita ya. Kita nggak bakalan bisa sabar, nggak bakalan bisa sadar, nggak bakalan bisa tawakal, nggak bakalan bisa ngilangin ujub, takabur kalau tidak memahami ilmu tauhid ternyata ya. Dasarnya mah ya dari tauhid ternyata. Memahami kudrat, memahami irodat ya. Jadi wajar ya orang sombong, orang nggak bisa tawakal kalau dia nggak ngaji tauhid mah wajar ya.
wajar banget. Jadi ternyata awalnya sumbernya dari tauhid semua itu ya. Pemahaman kita tentang tauhid maka akan memperbaiki amal tingkah laku kita, pribadi kita dan semuanya ya. Itu ya, pengamalannya begitu, kudrat dan iradat Allah. Jadi selalu rasakan jiwai, hidup kita nggak pernah lepas dari genggaman kudrat Allah, kekuasaan Allah. Dan di bawah keinginan Allah. Gitu. Hidup kita tuh begitu. Maka berarti kita tuh nggak bisa apa-apa. Ya udah, tawakal, pasrah. Boro-boro mau ujub. Gitu ya. Selalu sadar pasti kita ya, dan pasti bisa sabar kalau sudah menjiwai kudrat dan iradat. Latih dikit-dikit, pelan-pelan jiwa kita. Amalin ilmu yang kita dapat ini. Bahkan kemarin ya, imannya udah iman hak. Kalau sudah menjiwai kudrat itu ya, imannya udah iman hak, makomnya sudah makom musyahadah ya. Orang yang menjiwai kudrat itu. Musyahadah itu kan sudah bisa menyaksikan Allah ini. Jadi dia bahkan nanti bisa merasa geraknya dia, ngomongnya dia teh udah kerasa digerakin sama Allah. Ah, itu udah kelas tinggi ya. Dia gerak nih udah bukan dia yang merasa ini tuh. Jadi Allah aja yang gerakin itu udah kerasa. Sholat merasa disolatin sama Allah. Baca Quran semuanya aja gitu ya. Ya kayak menteri tadi. Saya mau di Papua kek, mau di Bandung, mau di mana ya terserah presiden. Hidup saya kan di bawah telunjuknya presiden, kan begitu ya. Menteri itu udah ngerasa begitu. Makanya pasrah aja, kata presiden biru, biru, hitam, hitam. Kan begitu ya. Itu ke makhluk aja orang bisa begitu. Coba ke Allah, nah gitu ya. Nerapinnya begitu caranya. Atau kamu ke guru lah, kadang kan kamu juga begitu ke guru teh. Ya. Kalau yang udah tingkat tafwid, takzim, takrimnya tinggi, makan murid ya dibahasakan kan seperti mayit kan gitu ya. Murid di hadapan guru itu bagaikan mayit. Mayit itu apa? Ya mayit kan itu ya. Mau dimiringin, mau didiriin, mau diapain ya, emang pernah ngelawan mayit, pernah protes? Enggak, begini. Begitulah harusnya sikap murid terhadap guru, pasrah udah. Pasrah aja. Bahkan salah satu keistimewaan Habib Munjir almarhum yang membuat beliau menjadi istimewa, ternyata salah satu rahasianya ya dikasih tahu sama salah satu rekan habaibnya, yaitu takdim tafwidnya ke gurunya Habib Umar Al-Hafid. Wah itu luar biasa beliau itu ternyata. Jadi nggak ada satu perintah pun dari gurunya yang dilanggar atau didebat misalnya gitu, nggak ada. Akhirnya beliau sampai menjadi orang besar begitu ya. Jamaahnya ribuan ya. Gitu ya. Dilatih tuh diri kita ya. Bisa taat, bisa patuh. Ya udah pokoknya apa kata guru ikut. Nah itu salah satunya kan begitu ya. Itu orang ke orang. Kadang bisa begitu. Nah, maka sekarang tinggal kita terapin kita kepada Allah gitu ya. Mau miskin kayak mau kaya, terserah Allah kita mah gitu ya. Mau dikasih bahagia, mau sedih terserah ya Allah. Mau punya anak mau enggak, mau bisa ngaji, udah pokoknya terserah Allah aja gitu udah hidup tadi. Cuman ingat, terserah di sini bukan jabariyah gitu ya. Ikhtiar tetap ikhtiar ahli sunnah mah. Cuman hasil full 100% diserahkan kepada Allah, karena Allah punya wahdaniyat fil af'al. Kita mah cuma bisa kerja tapi tidak bisa menghasilkan. Allah mah kerjanya pasti menghasilkan. Itu ya maksudnya. Jadi jangan salah nih, tawakal di sini nyerah pasrah itu bukan kayak jabariyah, bukan. Kita lagi bicara akidah ahli sunnah yang antara syariat dan hakikatnya stabil, balance, seimbang, dan tawakalnya kencang. Nah gitu ya. Baru kalau orang bisa seperti itu, di dalam Qur'annya gimana? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang sudah bisa bertawakal dengan benar tawakalnya, maka semua kebutuhannya dicukupi. Nah, gitu ya. Begitu ya.
Menteri kalau nurut banget sama presiden, suruh ini mau, ini mau, ya kebutuhannya pasti dicukupi. Begitu kan ya. Itu sama presiden, apalagi sama Allah ya. Zat yang maha segala-gala. Ikutin aja apa keinginan Allah, jangan banyak nanya, jangan banyak ngedebat gitu ya. Jangan banyak entar dulu, gitu ya. Ikutin aja. Sholat, ngaji, bantu tetangga, semua aja lah perintah-perintah agama. Jangan ada yang ditawar-tawar. Hasbuh. Maka nanti segala kecukupan kita, segala kebutuhan kita dicukupi sama Allah. Terus, hubungan izin, perintah dan ridho. Yang disebut izin adalah sesuatu kejadian yang sebelumnya direncanakan oleh Allah, irodat. Dan diciptakan Allah dengan sifat kudrat atau disebut takdir. Jadi gini gampangnya, izin itu, izin Allah ya. Ini bukan izin kita ya. Bi, minta izin, mau ke depan. Nah bukan izin begitu maksudnya ya. Ini izin menurut tauhid. Yang disebut izin Allah, Allah mengizinkan. Kan itu ya. Misalnya Allah mengizinkan. Yang disebut izin Allah itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan Allah irodat, kemudian diciptakan oleh Allah kudrot. Atau beginilah, yang disebut izin itu adalah takdir Allah. Nah gitu ya. Awas, perhatiin. Izin Allah itu adalah takdir Allah. Sekarang kita lagi apa nih takdir kita? Takdir itu ada berapa tadi? 2, 1. Bukan takdir yang itu. Yang disebut takdir itu apa itu tadi tuh? Tadi yang kodo dan kodar gitu ya. Kodo, kodar. Kodar itu kan takdir. Takdir itu apa? Kalau kodo, kepastian Allah yang belum terjadi, kan gitu ya. Kodo itu ya, kepastian Allah yang belum terjadi dan masih bisa dirubah. Kodo. Kalau kodar, kepastian yang sudah terjadi dan tidak bisa, dan itu terjadinya dalam berapa situasi takdir itu? Yang sudah lewat dan takdir. Yang sudah lewat, yang disebut takdir itu yang sudah lewat, yang sudah terjadi berarti kan ya, yang sudah lewat sama yang sedang. Takdir itu kan ya, 2 kan ya. Sedang terjadi nih takdir namanya, dan yang sudah kelewat itu takdir namanya. Kalau yang belum terjadi namanya kodo. Itu ya. Nah, sekarang nih takdir kita apa ini sekarang? Nah, ngaji. Ini sedang apa sudah kelewat? Ya ada 2. Kalau yang tadi ngajinya udah kelewat. Kita tadi ngaji dari jam berapa? Jam 1. Barusan jam 1 kita mulai. Sekarang udah jam 2. Berarti kan ngaji kita udah ada yang kelewat dong. Udah berapa menit? Nah berarti itu takdir yang kelewat itu ngajinya. Nah ini yang lagi jalan ya takdir yang sedang kan gitu ya. Dua-duanya takdir ya. Yang kelewat dan yang sedang. Itu sebutnya takdir. Yang disebut izin Allah adalah takdir Allah. Berarti bahasanya begini. Dengan izin Allah kita sekarang ngaji gitu. Jadi ini ngaji kita teh diizinkan oleh Allah gitu. Karena izin itu adalah takdir gitu ya. Tapi kita ngerti ya, diizinin. Paham kan ya? Diizinin enggak? Diizinin. Paham ya? Diizinin teh begitu kan ya? Apa tuh berarti diizinin? Kalau kata tauhid mah kan ditakdirkan, diizinin teh gitu ya. Mau ke warung diizinin nggak mabi? Diizinin. Nah, berarti gimana tuh? Dibolehin lah kalau kata kita mah ya, izin deh ya. Berarti kalau dibolehin terjadi nggak apa yang kita lakuin? Nah itu takdir teh kan begitu ya, terjadi kan gitu ya. Terjadi gitu ya. Diizinin teh ditakdirkan. 1. Ingat-ingat, izin adalah takdir Allah. Antara kudrat dan antara irodat dan kudrat ya. Kolaborasi berarti ya antara sifat irodat dan kudrat jadi izin gitu.
Kedua perintah, kalau perintah mah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang diperintah. Yang apabila perintah tersebut dilaksanakan pasti mendapatkan ridho. Perintah mah jelas ya. Sesuatu yang disuruh perintah mah. Kalau kita melaksanakan perintah berarti kita bakal mendapat apa? Ridho. Ridho dari siapa? Dari yang merintah ya gitu ya. Dari yang merintahnya. Kalau Allah ya Allah. Kalau guru ya guru, kalau presiden ya presiden gitu. Ingat nih, ada 3 ya, 3 kata. Izin, perintah, ridho. Izin adalah takdir, perintah jelas ya, sesuatu yang disuruh perintah. Ridho adalah hasil dari kita melaksanakan perintah, gitu ya, ridho mah ya. Maka hubungannya ada 4. Ya, ini ya, perhatiin. Ini istilah tauhid soalnya ini ya. Hubungan izin, ridho, dan perintah ada 4. Diizinkan, diperintah kayak iman Abu Bakar. Nah, itu yang pertama ya. Diizinkan dan diperintah seperti imannya Abu Bakar. Coba jelasin. Kenapa iman Abu Bakar itu disebutnya diizinkan dan diperintah? Jelasin. Ya, siapa yang bisa jelasin? Berimannya Abu Bakar itu disebutnya ya diizinkan, ya diperintah. Coba jelasin. Pak Jri, bisa nggak? Tawaduk Pak Jri mah. Itu Blangkon apa sih Jri? Hah? Blangkon Sunda, Jawa, apa Jakarta itu? Sunda ya? Jakarta mah nggak punya Blangkon ya? Yang punya Blangkon orang mana? Jawa, Sunda, ya yang suka pakai Blangkon mah ya. Beda tapi modelnya ya, yang Jawa mah. Hah? Ya kan, yang Sunda beda. Kalau Ustadz pakai apa? Udeng kalau Ustadz mah. Kiai kayak udeng. Ntar Bayu tuh, ntar di Riau udengnya segede ban Vespa kan. Jangan pakai Blangkon ntar sama Bayu. Udeng, sorban, udeng ya. Imannya Abu Bakar itu disebutnya diizinkan, diperintah. Coba pertama, Abu Bakar itu beriman apa kafir? Berarti takdir Abu Bakar itu beriman apa kafir? Beriman kan ya Abu Bakar mah ya. Berarti kalau itu takdir berarti disebutnya apa? Izin, ya kan? Ditakdirkan itu diizinkan berarti ya. Berarti diizinkan karena memang Abu Bakar itu iman, bukan kafir. Yang kedua, beriman itu sesuatu perintah apa larangan? Nah, gitu maksudnya ya. Jadi berimannya Abu Bakar itu disebutnya diizinkan dan diperintah. Diizinkan memang takdir Abu Bakar itu beriman, diperintah ya iman itu memang sesuatu yang diperintah Allah, kan gitu ya. Berarti setelah Abu Bakar beriman, setelah Abu Bakar itu melakukan sesuatu yang diizinkan, yang diperintah, apa yang didapat oleh Abu Bakar? Ridho Allah. Berarti Abu Bakar itu berada di bawah keridhoan Allah karena dia melakukan sesuatu yang diizinkan dan yang diperintah. Kedua, diizinkan tapi tidak diperintah seperti kafirnya Abu Jahal. Diizinkan, gak diperintah kayak kafir Abu Jahal. Siapa yang bisa ngejelasin? Ya, kafirnya Abu Jahal itu disebutnya diizinkan tapi nggak diperintah. Jelasin kayak tadi Abu Bakar. Ada yang bisa gak? Abu Jahal itu iman apa kafir? Berarti takdir Abu Jahal itu kafir. Berarti kalau takdirnya kafir berarti diizinkan untuk kafir. Kan gitu ya, izinnya takdir kan gitu ya. Berarti emang diizinkan oleh Allah menjadi orang kafir.
Tapi kafir itu sesuatu yang diperintah apa dilarang sama Allah? Nah, makanya di sini sebutnya diizinkan tapi tidak diperintah alias dilarang, gitu ya. Ngerti gak? Kalau tadi imannya Abu Bakar ya diizinkan ya diperintah karena iman kan suatu perintah. Gitu ya. 3, tidak diizinkan tapi diperintah kayak iman Abu Jahal. Ayo, siapa yang bisa ngejelasin? Enggak diperintah, enggak diizinin, enggak diperintah. Imannya Abu Jahal. Ayo. Tidak diizinkan, tidak diizinkan tapi diperintah ya. Tidak diizinkan tapi diperintah imannya Abu Jahal. Coba jelasin. Ngelihatnya dari orangnya dulu ya. Real orangnya dulu lihatnya. Real orangnya dulu ya. Ini kan contoh gitu. Tidak diizinkan tapi diperintah imannya Abu Jahal. Abu Jahal itu iman apa kafir? Realnya ya. Realnya itu kan, nyatanya itu Abu Jahal itu kan kafir ya, bukan beriman. Berarti imannya Abu Jahal itu ada apa enggak? Ditakdirkan enggak? Kalau enggak ditakdirkan berarti disebutnya berarti enggak diizinin gitu ya. Jadi gitu penjelasannya ya. Karena realnya Abu Jahal itu kafir, bukan iman. Berarti iman tidak diizinkan kepada Abu Jahal. Tapi iman kepada Abu Jahal diperintah apa dilarang? Sebetulnya Abu Jahal itu disuruh beriman apa kafir sih sama Allah? Nah, berarti imannya mah tetap diperintah ya. Makanya tidak diizinkan tapi diperintah seperti iman Abu Jahal. Sebetulnya mah disuruhnya mah semua juga beriman gitu ya. Cuman pada kenyataan realnya Abu Jahal teh kafir gitu ya. Berarti imannya Abu Jahal mah tidak diizinkan tapi diperintah. Gitu ya. Lumayan lah siang-siang begini lagi lemes begini kita kan tambah puyeng kan gitu ya. Nggak apa-apa lah gitu ya. Puyeng ngaji mah dapat apa kita? Iya, semakin puyeng tambah gede kan gitu ya. Jadi nggak usah nyesal gua ngaji, puyeng mana lagi lapar gitu ya. Awas ya. Puyeng ngaji mah beda sama puyeng main catur ya. Puyeng main catur mah nggak ada artinya. Puyeng ngaji mah tambah puyeng tambah gede pahalanya. Tambah ngantuk, nah, makanya kalau lagi ngaji ngantuk jangan berhenti terus yang lama kan itu ya. Tambah pegel, tambah kesel, wah tambah gede ya. Tambah gedeg kan itu ya. Tambah gede pahalanya. Hanya ngaji mah kalau lagi ngantuk, lagi kesel jangan berhenti, lanjutin gitu. Itu dalam rangka apa coba? Kalau kita begitu dalam rangka apa coba? Hah? Menjadi nafsi, dalam rangka itu memerangi hawa nafsu. Terus dalam rangka apa lagi itu begitu deh? Ya, nambah amal, melipat gandakan amal. Ngaji semangat sama ngaji males pahalanya gedean mana? Males, jelas ya. Berarti menikal-nikal, menambah-nambah amal, pahala. Terus apa lagi coba? Mewarah setan. Ya kan ya? Mewarah setan kita. Dengan begitu kita sama lagi nguara setan, kita lagi ngegebugin setan gitu loh. Lagi ngeospek setan kita. Kan biasanya kita sama setan teh bestie banget ya. Kata setan ngobrol, ngobrol kan gitu ya. Biasanya kan kita bestie banget. Kata setan tidur, tidur kan. Apa aja yang kata setan kita ikutin mulu ya. Saking bestinya kan itu ya. Tapi kalau kayak tadi kata setan teh udah apa berhenti ngaji? Enggak bisa terus gitu ya. Itu setan udah kayak di ospek. Waduh, udah kayak di posma kali begitu ya. Buseng deh gua, nyesal gua nempel di bocah ini katanya. Kirain mau berhenti ngaji, nambah lagi, nambah, udah kepanasan itu setan. Gedeg gua kan gitu. Wah, kesal tuh setan digituin. Kayak di ospek. Kayak lagi tentara pendidikan 8 bulan gitu ya. Waduh. Sial dangkalan ini orang bukannya berhenti beramal kan gitu ya. Gitu ya. Jangan dimanja mulu keinginan setannya sama kita ya. Kali-kali lah mujahadahin, lawan. Biar dia kagak betah tuh. Mudah-mudahan ntar lagi mah udah gak betah. Kemarin gua ngegodain dia ngaji malah tambah lama. Udah antepin aja sekarang malah. Nah kan kalau begitu mah jadi
Paling nggak nanti kayak Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar kan setan ketemu Sayyidina Umar kan, udah terkencing-kencing ya. Kalau dalam satu jalan ada Sayyidina Umar kan, setan pasti memilih jalan lain. Masya Allah ya, sampai digituin itu Sayyidina Umar sama setan ya. Kita sampai dibestiin banget sama setan ya Sayyidina Umar mah, ya Allah. Jangankan ada Sayyidina Umar yang lihat sorbannya aja kan setan udah takut banget ya. Aduh, sorban Sayyidina Umar ini. Karena dia nggak mau diospek sama Sayyidina Umar, itu masalahnya. Setan kalau ada di Sayyidina Umar diospek kan gitu ya, diospek. Disiksa habis-habisan. Dipegang kaki kanan, kaki kirinya ya. Terus kanjutnya di ini diorogan gitu ya. Bayu tahan nggak digituin yuk, kakinya ya kiri kanan pegangin ya, diapain tuh begitu biasanya disebutnya. Terus kanjutnya diorogan pakai kaki, wah gitu. Kuat nggak Bayu digituin? Itu setan teh yuk begitu yuk, kalau ngaji sama kita nggak berhenti teh, itu kayak dikorog. Begitu kita lepasin lari langsung, udah gua kapok gua katanya ke dia lagi, apaan gua dikorog mulu kanjut gua kan gitu ya. Bayu kalau sama Nopan digituin mulu, mau ngedeketin Nopan nggak? Ya begitu, makanya gituin aja gitu ya biar kagak betah dia. Jangan diikutin mulu kemauan setan. Aduh, akhirnya nanti dia berkapling di dalam jiwa kita ya, bikin rumah di jiwa kita ya. Aduh, dikuasailah jiwa kita sama setan jadinya, bikin kagak betah dia. Jadi paksain terus ya, mujahadahin terus. Udah ngantuk ya, udah kesel ya, udah terus mujahadain pokoknya. Biar dia kagak betah ya. Udah puyeng ya, tambah puyeng kita ngaji siang-siang ya. Biarin. Yang keempat, tidak diizinkan dan tidak diperintah seperti kafirnya Abu Bakar. Kafirnya Abu Bakar itu sesuatu yang tidak diizinkan dan tidak diperintah. Kenapa? Karena pada kenyataannya Abu Bakar itu kafir apa iman? Berarti kafirnya nggak ditakdirkan ya, karena Abu Bakar mah iman. Kemudian tidak diperintah. Abu Bakar sebetulnya diperintah iman apa kafir? Iman. Makanya kafirnya Abu Bakar mah nggak diperintah. Ya. Maka setelah kita pahami keempat hubungan tadi nisbat, maka salah bagi orang yang mengatakan dengan ridho Allah saya mendapat keuntungan dalam judi. Seharusnya yang ia katakan atas izin Allah saya mendapat keuntungan dari judi, hanya Allah tidak meridhoinya. Itu ya. Awas ya. Tauhid ngatur masalah omongan. Jangan sampai salah ngomong. Alhamdulillah atas ridho Allah saya menang judi slot. Nah, ini. Salahnya di mana itu? Ucapan itu salahnya di mana? Hah? Apa? Alhamdulillah, ingat kita lagi ngebahas izin, perintah, dan ridho. Ingat, izin, perintah, dan ridho. Izin itu apa tadi? Takdir Allah, sesuatu yang ditakdirkan Allah. Kalau perintah, yang disuruh sama Allah ya, perintah. Kalau ridho, hasil dari pelaksanaan perintah. Ridho mah ya, kalau kita melakukan perintah Allah maka kita dapat ridho, kan begitu ya. Nah, ini di sini salahnya apa ini? Alhamdulillah dengan ridho Allah saya menang judi slot. Nah, kesalahannya di mana berarti? Hah? Nyebut ridho atas main judi slot. Salahnya itu ya, nyebut ridho. Ridho itu adalah anaknya Oma Irama. Ridho juga adiknya Pajri. Adiknya Pajri namanya siapa? Oh, Ridho adiknya.
di Keranggan ya. Iya, adanya Pak Haji namanya Ridho. Jadi Ridho itu apa jadi? Malah senyum. Senyuman Pak Haji kan terlalu manis. Aduh, jangan gampang senyum dong. Aku mah tajil cukup dengan senyumanmu aja. Emang kenapa sih? Habis senyumanmu manis. Kata Bayu, pret. Segala takjil pakai senyuman, dia elah aus mah aus aja lah. Segala ngomong-ngomong takjil pakai senyuman ya. Jadi ridho itu apa jadi? Hah? Aduh, Pak Haji mulai ini dia nih berarti nih, mulai. Coba Bintang kasih tahu ridho apa? Ridho itu apa ya, Tang? Hah? Wah, Nopan. Apa ridho? Yang lengkap lah, yang bikin Bayu ngerti ngomong tuh begitu. Jadi kalau orang ngedengar tuh ngerti, mupid namanya kan. Kakak Ripa apa ridho? Kurang. Coba Ketua DPR RI Mbak Wulan. Apa ridho? Hasil? Bukan. Udah, Mang. Udah parcel udah ada hari ini. Udah. Udah, Mang. Aduh. Jadi pada nganterin parcel mulu. Udah hari ini, besok lagi dah. Alhamdulillah untuk hari ini mah parcel udah, alhamdulillah. Ya Allah. Amplop apa? Waalaikumsalam. Mani baru ka dieu deui, ya Allah. Damang. Nyalira. Aya titipan. Tadi abdi nelpon Ustaz. Dan nuju online tuh. Oh, siap. Santri online. Ya itu ya, Ban. Ya, ini lawas tilawas. Aduh. Nembe ka dieu deui. Mohon. Alhamdulillah. Yatim ya. Gitu. Siap. Tadi mah yang ka dia wae cuma mencen tong. Mohon tuh bagi-bagi. Punten foto lah nya. Siap, ya, ayo. Enggak mau, Pak. Foto dulu. Ayo saya fotonya. Ente tahunan, ente. Asal geus lila. Ente. Terus Ramadan ge masih. Ayo bener. Ke mana pos madepna enak? Di dia orang, di foto nanti di itu. Ayo, foto dulu. Ya. Sini perempuan nih pinggir. Cowok sini, cowok sini. Cewek sini nih, sini nih. Sini Dede, sini Dede. Eka sini. Eka dekat kami, Kak. Sini. Sini. Sini cewek. Ayo sini. Ke belakang, Bang. Ya. Dapat gak? Ya. 1 2 3. Dah, alhamdulillah turun. Sing sehat sadayana. Lihat ka dia demi Allah. Sih apa menuju di eta Ya, tetap di ditu. biasalah nunjuk ngawas iya. Waktu eta teh pernah pepanggil di jalan tapi eta jadi di Cimuning ya. Kurang karena motor tah. Bener di Cimuning tah paling kenal itu. Kemana kita? Menuju ke bidan Bu Tati. Iya. Di bidan Bun.
Pas eta aya amanat ya orang Yamaha gawena. Alhamdulillah. Pangamanatkeun ka abdi ya udah. Mau ngesuai langsung ke Miftahul aja geus ieu. Alhamdulillah, Mun. Punten nuju rusuh ya. Siap, ya. Gitu tadi ya. Sehat sadayana sing lancar, Mun. Biar sehat sadayana. Amin, amin. Waalaikumsalam. Saya nanduk. Nopan. Saya nu awetnya si teteh tadi. Tidak tidurnya. Mbak Ulan eta Mbak Ulan. Duh, kembar teh. Kembar pulang. Nuju Uwi Aldi Aldo, ya. Juwi heula. Mangga, Mun. Sambil itu harus itu aja sama itu membantuin bapak sama belajar kasur apa katanya. Ambil dana ke jamur, si ibunya tak kata sekarang mau keluar katanya kita halnya. Agak panasin dulu mobilnya. Apa tadi? Hah? Sampai ridho. Tadi dulu. Di kamar cari apa, di kaca, lemari kaca apa di kamar cari. Ridho apa sih tadi teh? Ridho apa? Hah? Apa? Hah? Oh, ridho itu apa ya tadi ya? Hasil dari pelaksanaan perintah gitu, bukan jangan hasil dari perintah, bukan begitu. Hasil dari pelaksanaan perintah. Kalau kita melaksanakan perintah Allah kan gitu ya, maka kita akan mendapat ridho, kan begitu ridho teh gitu ya. Jadi omongan yang tadi, alhamdulillah atas ridho Allah saya dapat judi slot, judi online gitu. Salahnya dia bilang ridhonya gitu ya. Kenapa salah bilang ridho? Kenapa? Nah, karena judi bukan perintah Allah. Karena ridho mah adanya setelah melaksanakan perintah Allah. Nggak mungkin ada ridho setelah melaksanakan larangan Allah. Jadi salah tuh omongan kayak begitu gitu. Alhamdulillah malam tadi atas ridho Allah gua maling dapat. Nah, itu salah gitu ya. Masa Allah ridho atas sesuatu yang dilarang gitu ya. Tapi harusnya gimana? Atas izin Allah saya menang judi online. Nah, bener nggak kalau begitu? Apa benernya? Atas izin Allah saya dapat judi online. Benernya gimana coba? Karena izin itu adalah takdir. Dia ditakdirkan menang judi online. Nih, maka bener tuh atas izin Allah kan ini. Atau begini bahasanya nih. Ini kalau enggak ngaji tauhid bisa berantem kan ya bahasa ini. Atas izin Allah gereja bioskop ini atau diskotik ini bisa terbangun. Coba kalau enggak ngaji tauhid, kita bisa di demo ya sama orang Islam. Apaan ngomong-ngomong izin Allah kan begitu. Padahal omongan itu benar nggak? Bener. Dari itu toga ituan parcel. Nah, jangan dirubah dulu. Jadi emang kata Allah kita begini aja gitu ya. Jadi ini pertama parcel, terus Allah nanti nganterin ini nasi, dan ntar itu belum amplop, belum main THR. Gitu tim ya. Itu buah dari mujahadah ya. Coba kalau kita berhenti ngaji dari tadi ya, Robin Pak Nak, wah Allah kayaknya nggak jadi ngasih rezeki ya. Pokoknya lawan aja ngantuk juga. Ayo aja kita ngaji terus. Kalau pengen dapat apa? Dapat apa?
Kita ngaji terus nih, lawan ngantuk segala macam supaya dapat bukan dapat parsel. Kita kan melaksanakan perintah Allah ngaji, berarti dapat ridho. Kalau udah diridhoi oleh Allah, apa yang nggak dikasih sama Allah, kan begitu. Parsel mah cemen kan itu ya. Ayo yang penting raih dulu ridho Allahnya dengan cara melaksanakan perintahnya gitu. Nanti kita lanjutkan sifat ilmu. Allah bilum ya, amin. Allah alam bisa. Robin pana bimalam tanah.